Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami dan memberikan kami kesempatan di hari yang baru ini. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami pengertian untuk memahami dan menuruti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah moto yang sangat populer dan sudah tidak asing terdengar di telinga kita, yaitu di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Memang ada benarnya bahwa ketika ada kemauan dan usaha, maka itu dapat memudahkan jalan. Tapi tidak selalu demikian, apalagi ketika jalan benar-benar buntu dan mustahil untuk dilalui. Sebenarnya moto yang paling tepat sesuai dengan firman Tuhan adalah di mana ada Tuhan, di situ pasti ada jalan. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dimanapun, dan karena itu selalu ada jalan. Ketika bangsa Israel terjebak dan terhalang oleh laut Teberau, Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Laut itu terbelah dua. Kita perhatikan kembali 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam hidup ini, saudara, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan, pencobaan, pergumulan, persoalan, yang kelihatannya tidak ada jalan keluar. Nampaknya, rasanya tidak ada solusinya, dan itu membuat seringkali kita menjadi putus asa. Kita kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Tapi firman Tuhan berbicara kepada setiap kita bahwa selalu ada jalan di tengah kesukaran. Ayat ini, saudara, berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Bagaimana selama 40 tahun mereka dipimpin Tuhan, dituntun dan ditolong Tuhan. Sebagian dari mereka tidak percaya dan kehilangan iman mereka di tengah padang gurun. Ketika ada persoalan, kehabisan air, sebagian besar dari mereka dengan begitu cepat menyerah, putus asa dan merasa bahwa benar-benar tidak ada jalan. Dan karena itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka marah, mereka komplain kepada Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Padahal dalam setiap pergumulan itu, Tuhan membukakan jalan buat mereka. Sejak dari Mesir, Tuhan sudah menunjukkan tangan-Nya yang berkuasa, mujizat-Nya yang ajaib, pertolongan-Nya yang heran, yang luar biasa, dan yang melampaui kekuatan manusia. Tuhan menunjukkan bahwa selama 40 tahun, bangsa itu dipelihara Tuhan. Tapi yang tidak percaya, mereka mati di padang gurun dan tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sedang kita alami saat ini?
kesukaran apa yang sedang kita hadapi, ketahuilah saudara bahwa ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bagian yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Yakin bahwa kita bisa bersama Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama kita, maka pasti dan selalu ada jalan yang Tuhan akan bukakan buat saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan selalu menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Mari bersyukur saudara, bersukacita, miliki iman dan pengharapan. Jangan terpuruk dalam keputusasaan, sebab di dalam Tuhan dan bersama Tuhan pasti ada jalan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan membangkitkan pengharapan kami. Firman-Mu berjanji ada jalan, pencobaan, kesukaran, apapun yang sedang kami alami tidak akan melampaui kekuatan kami. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia yang tidak akan membiarkan kami. Dan Tuhan akan menyediakan jalan keluar yang ajaib buat setiap kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat melihat dan berfokus hanya kepadamu. Berfokus pada janji-Mu, bukan pada masalah yang kami hadapi. Bangkitkan iman kami Tuhan untuk percaya Engkau dapat melakukan segala perkara, bahkan hal-hal yang ajaib yang melampaui pikiran kami, yang melampaui kekuatan kami. Hal-hal yang mustahil dapat Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya keadaan hidup kami baik, keadaan hidup kami ada dalam keberkatan Tuhan, ada dalam tuntunan, ada dalam pimpinan Tuhan yang membawa kami kepada rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Berkati dan lawat setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara mengalami kemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.